Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pada hari ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bapak Fasil yang saya hormati, Bapak Asep Nanang, Bapak Santo, CGP Angkatan 11, mohon berkenan pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan coaching di mana saya Edi Sudrajat akan berperan sebagai coach dan Bapak Santo akan berperan sebagai coach. Bapak Santo sudah siap? Siap Pak Edi. Baik, kalau sudah siap, kita mulai dari awal ya Bapak Santo ya. Assalamualaikum Pak Santo, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Edi. Alhamdulillah kabarnya baik dan sehat semua Pak Edi. Alhamdulillah Pak Santo ya. Saya juga ikut senang Pak Santo mendengar kabar Pak Santo yang alhamdulillah baik-baik saja. Tapi kalau saya perhatikan ya Pak Santo ya, kelihatannya untuk hari ini Pak Santo kayaknya agak kurang bersemangat dan tidak secara biasanya tuh. Kenapa tuh? Kalau boleh tahu, kira-kira ada masalah apa Pak Santo? Itulah Pak Edi. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah tentang rencana pembelajaran di kelas saya Pak Edi. Ya. Apa hari ini Pak Santo ada waktu untuk kita sekedar berbincang-bincang lebih lanjut mengenai ya keluh kesah Pak Santo yang saat ini Pak Santo rasakan? Iya Pak Edi, alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah berkenan. Sebelumnya, jadi begini Pak Edi. Beberapa hari belakangan ini saya sering merasa tidak nyaman. Pikiran saya juga merasa kurang tenang atau tidak tenang Pak Edi. Oh iya. Jadi gini Pak Santo, apa yang bisa saya bantu nih untuk mengatasi permasalahan itu? Dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari pembicaraan kita hari ini Pak Santo? Pak Edi, tentu yang sangat saya harapkan adalah mendapatkan ketenangan setelah bisa menceritakan kesah saya terhadap Pak Edi kali ini. Baik ya. Kira-kira masih ada hal lain tidak Pak Santo yang ingin Pak Santo dapatkan? Ya tentu yang sangat saya harapkan adalah mendapatkan solusi terbaik dari masalah yang saat ini saya rasakan. Ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahan dari permasalahan itu ya Pak Santo ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi permasalahannya kira-kira seperti apa Pak Santo? Boleh diceritakan ya Pak Santo ya? Sebenarnya begini Pak Edi, sebenarnya masalah yang saya hadapi atau yang saya rasakan adalah tentang masalah pembelajaran di kelas saya Pak. Ya. Kalau menurut saya sebenarnya itu tidak merupakan masalah yang serius sih Pak. Lantas ada masalah apa sebenarnya dengan pembelajaran yang sudah dilakukan Pak Santo itu? Itu Pak, kemarin saya disupervisi kepala sekolah. Ya. Kebetulan ada Bapak pengawas. Pengawas ya. Bapak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Ya, apa ya, jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya tidak memakai buku teks. Oh, lalu tanggapan Pak Santo bagaimana terhadap respon dari Pak pengawas tersebut tuh? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber kan Pak Edi. Sumber yang saya gunakan ya ada dari buku referensi perpustakaan misalnya,
dan juga dari sumber-sumber yang lainnya. Nah, itu bagi saya Ya, yang penting adalah mengacu kepada kurikulum kan. Nah, betul, betul, betul. ketika saya menyampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan itu Pak Edu. Oh, jadi masalahnya begitu ya. Nah, baik, kalau begitu Pak Santo, izinkan saya bertanya dulu nih ya. Selama ini kira-kira apa saja yang Bapak Santo lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar nih sebenarnya? Seperti yang saya ceritakan tadi kepada Pak Edi ya di awal, saya kan menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan. Ya, Kemudian saya juga menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan kan. ya. Kalau melihat kritik dari Pak Pengawas, tentunya ini masalah buku teks ya Pak Santo ya. Ini mengapa Pak Santo tidak menggunakan buku teks? Menurut saya nih Pak Edi, Hmm, sumber belajar yang saya gunakan itu kan sudah cukup memudahkan para murid. ya, Murid-murid juga termotivasi kok. Dan sejauh hmm, ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. ya. Ya sebenarnya itu sudah bagus kalau menurut saya Pak Santo. Kemudian soal output nih Pak Santo. Menurut Bapak ini bagaimana hasilnya pada saat Pak Santo mengajar menggunakan sumber-sumber belajar yang tadi? Seperti yang kita ketahui bersama ya Pak Santo ya, bahwa karakter dan profil belajar murid ini kan kita ketahui bahwa mereka ini beragam Pak Santo. Dan pasti belajarnya pun, cara belajarnya pun mereka pasti diperlukan perbedaan, pasti berbeda-beda lah gitu intinya Pak. Oh iya Pak Edi, betul juga ya Pak. Hmm. Nah, kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Iya, iya. Dan selama ini, menurut saya, masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal tuh Pak Edi. Oh iya, iya. Nah, ya itulah pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin eh, harapan dari Pak Pengawas kemarin ya harapannya sih seperti itu supaya Pak Santo ini selain menggunakan sumber belajar yang sudah digunakan bisa juga menggunakan buku teks itu ya harus digunakan juga mungkin Pak Santo. Saya pikir ada benarnya juga ya Pak Edi. Ya. Nah, jadi ngomong-ngomong setelah Bapak Santo bercerita nih panjang lebar, sekarang bagaimana nih perasaan Pak Santo nih? Iya Pak, terima kasih nih kepada Pak Edi. Terus terang, saya merasa yang semula tidak nyaman, sekarang sudah merasa lebih agak nyaman nih Pak Edi. Ya. Akan tetapi, akan tetapi nih masih ada Hmm? sedikit yang mengganjal nih Pak. Oh, iya iya Satu iya. hal Iya. yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus nih, bahkan bukan hanya di sekolah ya, Iya. tapi di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Karena kepikiran terus-menerus sehingga berakibat kurang positif Pak. Pekerjaan yang Oh. lain jadi terbengkalai juga akhirnya. Oh, iya 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 iya. Baik. Nah, lalu kira-kira apa sih yang membuat Bapak Santo ini merasa jadi resah selama ini nih? Ini Pak Edi, sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak Pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Oh, Nah, iya saya kan iya iya. takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari nih. Oh, ya 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 ya. Ya, jadi kalau boleh saya simpulkan ya Pak Santo ya, mungkin yang membuat Pak Santo merasa tidak nyaman itu adalah saat supervisi itu ya. Karena Pak Santo kan sudah jelas tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Kemudian ketika Bapak pengawas memperingatkan Pak Santo memberikan argumen gitu ya ke pengawas ya. Mungkin Pak pengawas jadi merasa tersinggung dan mungkin lalu menyampaikan juga ke kepala sekolah. Seperti itu bukan Pak Santo ya? Betul Pak Edi, kira-kira begitu. Nah, yang saya khawatirkan nih, yang Hmm. membuat resah nih, kira-kira saya akan dipanggil nggak ya? Dan
dan akan ditegur tidak ya oleh kepala sekolah? Ya, jadi kalau menurut saya Pak Santo, untuk masalah ini alangkah baiknya Pak Santo bisa merefleksi diri sendiri dan ya mempersiapkan diri sajalah. Jika misalkan besok atau kapan Pak Santo dipanggil atau bahkan sampai ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah ya. Nah, setidaknya Pak Santo ini sudah siap untuk menjelaskan permasalahan apa sih yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin Pak Santo pasti beliau juga sebenarnya bisa memahami dan pasti bisa menyampaikan hal-hal positif lah, sehingga Pak Santo ini tidak resah dan bahkan jadi semangat lagi dalam mengajar murid-murid Pak Santo ini. Ya Pak Edi, mudah-mudahan demikian ya Pak ya. Ya, amin 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 ya rabbal alamin ya. Jadi selanjutnya dari apa yang kita bahas bersama ini, kira-kira apa rencana Pak Santo selanjutnya nih? Ya Pak Edi, setelah saya obrolan dengan Pak Edi nih, Ya. ada keniatan saya untuk menemui kepala sekolah untuk membicarakan hal ini nih, Pak Edi. Mungkin beliau akan memberikan solusi terbaik untuk saya. Oh iya ya, ini rencana yang bagus nih Pak Santo nih, keren ya. Nah, lalu kira-kira masih ada hal lain tidak yang akan Pak Santo lakukan gitu? Iya, Pak Edi. Saya berencana bahwa saya juga akan menemui Bapak pengawas. Ya. Dan saya juga akan minta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya akan memaksimalkan lagi Pak Edi Ya. dalam menggunakan buku teks ya. Di samping itu juga meminta saran kepada Bapak pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Ya, ya, ya. Terus kemudian rencananya bagaimana nih dengan proses kegiatan belajar Pak Santo selanjutnya? Ya Pak Edi. Nah, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks Pak Edi. Ya, ya Iya, perlu juga ya. sebagai salah satu sumber belajar dalam saya melaksanakan kegiatan pembelajarannya atau dalam saya Ya, ketika mengajar. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan nih Pak Edi. ya, wah, Karena siswa sudah kolaborasi merasa ya. nyaman ya Mm-mm. dengan cara belajar tersebut. Sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para siswa saya. Gitu Pak Edi. Wah, subhanallah keren banget ini Pak Santo nih rencananya nih ya. Apalagi eh, langkah-langkah penyelesaian yang sudah Pak Santo rencanakan ini sudah sangat-sangat luar biasa ini. Keren banget Pak Santo menurut saya. Dan saya sangat setuju dengan eh, apa rencana penyelesaian Pak Santo dari ide-ide Pak Santo ini. Keren Pak Santo. Alhamdulillah, syukurlah Pak Edi. Jadi sekarang saya merasa lebih lega karena Ya, jujur nih Pak Edi ya, 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 ya. saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Mm-mm. Apalagi ketika sudah berurusan dengan atasan kita. Jadi takut Iya, nanti iya. malah bertambah masalah. Masalahnya itu bertambah lebar dan Iya, tambah iya, iya, parah Pak iya. Edi. Iya, iya, iya. Ya, setidaknya alhamdulillah Pak Santo, saya juga jadi merasa senang dan sangat bersyukur Pak Santo bahwa pada akhirnya Pak Santo sudah merasa lega, sudah merasa tenang. Jadi eh, dari apa yang sudah direncanakan Pak Santo, kira-kira komitmen apa yang bakal Pak Santo lakukan untuk menjalankan rencana itu? Baik Pak Edi, nah mengenai hal itu secepatnya akan saya eksekusi. Hmm. Nah, tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar saya, nah, saya akan menggunakan mengacu pada kurikulum, Ya. kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk
saran dari Bapak pengawas tentang penggunaan buku buku teks teks itu. ya, iya. Nah, kemudian adakah batasan deadline waktunya? Kemudian Iya, secepatnya juga saya akan menghadap kepada Bapak kepala iya, sekolah iya. kita. Perlu itu ya, perlu Ya, ya. dan insya Allah esok atau lusa lah Mhm. saya akan menemui Bapak pengawas, Pak Edi. Oh, keren keren Pak Santo. Terima kasih Pak Santo. Lalu, eee, selanjutnya Pak Santo, kira-kira dukungan apa yang Pak Santo butuhkan untuk, menjalankan atau melaksanakan komitmen yang sudah dibuat oleh Pak Santo? Nah, terkait masalah ini, Pak Edi, Mhm. ini juga masih dalam apa, dalam pikiran gitu. Saya berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru yang eee, serumpun mata pelajaran maksudnya. Mhm Sehingga mhm. barangkali kami bisa saling sama-sama mengingatkan, Mhm sama-sama mhm. melengkapi. Iya iya. Wah, ini ide yang bagus nih Pak Santo nih. Ya, jadi bisa tukar pikiran gitu ya. Ya semoga, masalah ini bisa dapat terselesaikan Pak Santo ya. Dan ya tentunya Pak Santo dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang, suasana hati yang nyaman, lega, dan bisa berfokus dalam melaksanakan tugas mengajarnya Pak Santo ya, mudah-mudahan. Ya, Pak Edi, amin, amin ya rabbal alamin. Pak Edi, Mhm terima kasih banyak atas waktunya dan semuanya, baik mhm saran-saran maupun masukannya dari Bapak. mhm, iya. Sehingga saya sekarang merasa enakan, merasa lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan, Amin. Pak Edi. Amin Baik amin amin amin. teladan untuk murid-murid kita, untuk lingkungan kita, dan untuk semuanya, Pak Edi. Amin 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 ya rabbal alamin. Iya, Pak, sama-sama Pak Santo, sama-sama. Pak Edi, mohon Ya, maaf nih, mohon mhm maaf. mhm, iya. Kebetulan saya sudah ditunggu oleh rekan-rekan yang lain nih. Hari Iya iya iya. ini saya mau ada rukol GP nih, Pak Edi. Oh, iya iya, lagi guru Ya, saya penggerak ya? mohon pamit, mau Iya persiapan iya. dulu ya, Pak Edi. Siap siap Pak Santo, iya Pak, nggak apa-apa, silakan silakan Pak Santo, semoga sukses. Terima kasih Pak Edi untuk semuanya. Siap siap Pak Santo, iya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah, proses coaching antara saya selaku coach dan Pak Santo selaku coachee sudah selesai kita laksanakan dan mudah-mudahan apa yang jadi permasalahan dari Pak Santo ini bisa diselesaikan dengan baik dan juga bisa memberikan ketenangan bagi Pak Santo. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak Ibu, dan mohon maaf barangkali selama berjalannya coaching ada beberapa hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.